Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai distribusi peluang diskrit. Perkenalkan dari saya sendiri, yang pertama Arifania Putri dengan NPM 22144. Kemudian dengan saya Clarin Aurelia dengan NPM 22155. Dengan saya Marcel Bagas Mora dengan NPM 22157. Saya Jaya Brajendra Akas, NPM 22166. Saya Muhammad Rizky Fitri Jansa, NPM 22184. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian distribusi diskrit. Distribusi diskrit merupakan data yang diperoleh dari proses perhitungan. Distribusi probabilitas diskrit adalah suatu daftar atau distribusi di mana variabel randomnya mengasumsikan masing-masing nilainya dengan probabilitas tertentu. Variabel diskrit memiliki jumlah nilai kemungkinan yang terbatas atau jumlah yang tak terhingga dari nilai-nilai yang dapat dihitung. Masing-masing distribusi probabilitas mempunyai parameter. Parameternya sendiri merupakan suatu besaran yang menggambarkan karakteristik dari sebuah distribusi. Ada beberapa jenis distribusi diskrit yang akan dibahas pada materi kali ini, yaitu distribusi diskrit uniform, binomial, multinomial, hipergeometrik, dan distribusi diskrit Poisson. Next. Yang pertama ada penjelasan mengenai distribusi diskrit uniform. Distribusi peluang diskrit yang paling sederhana ialah yang peubah acaknya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Distribusi peluang semacam itu disebut dengan distribusi seragam atau uniform. Nah, distribusi diskrit uniform merupakan distribusi yang peubah-acaknya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Setiap situasi di mana setiap hasil dalam ruang sampel memiliki kemungkinan yang sama akan menggunakan distribusi uniform. Bila peubah-acak X mendapatkan nilai dari X1, X2 hingga X3 dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam diberikan oleh persamaan Fxn sama dengan 1/n dengan X sama dengan X1, X2 hingga Xn. Lambang dari Fxn dipakai sebagai pengganti Fx untuk menunjukkan bahwa, sebagai contoh, bila sebuah bola lampu dipilih secara acak dari sekotak bola lampu yang berisi satu sampai yang 40 watt, satu yang 60 watt, satu yang 75 watt, dan satunya yang 100 watt. Maka tiap unsur ruang sampel T 40, 60, 75, dan 100 muncul dengan peluang 1/4. Jadi ini merupakan contoh lain dari distribusi seragam. Next. Nah, dengan nilai rata-rata mengenai contoh soal yang sebelumnya, yaitu mu sama dengan nilai dari X jumlah X1 I dengan nilai I dimulai dari 1/n sampai dengan N. Yang dimana nilai mu ini merupakan penjumlahan dari rata-rata dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 dan kemudian dibagi 6 dengan dihasil 3,5. Yang nilai variasinya adalah uh, N kuadrat dikurang 1 dibagi 12 dan mendapatkan hasil 35/12. Next. Ya, kita masuk ke distribusi diskrit binomial. Distribusi binomial adalah distribusi yang memuat suatu kejadian dengan dua kemungkinan saja, yaitu jumlah keberhasilan dalam n percobaan, ya atau tidak, yang dalam arti berhasil atau gagal, yang saling bebas di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas yang dilambangkan dengan P. Distribusi binomial juga dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Misalnya distribusi binomial peluang munculnya gambar atau peluang muncul angka pada pelemparan uang koin. Distribusi binomial ini termasuk dalam statistika inferensial, yaitu statistika yang berperan dalam proses analisis data. Secara langsung, percobaan binomial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, percobaan terdiri atas N usaha yang berulang. Yang kedua, tiap usaha memberikan hasil yang dapat ditentukan dengan sukses atau gagal. Lalu yang ketiga, peluang sukses dinyatakan dengan tidak berubah dari usaha yang satu ke usaha yang berikutnya. Dan yang keempat, tiap usaha bebas dari usaha lainnya. Kita masuk ke contoh soal distribusi binomial. Sebuah perusahaan alat-alat elektronik memutuskan bahwa pengepakan suatu transistor ke dalam kotak paling banyak berisi 10% rusak. Untuk mengadakan pengujian, maka pimpinan perusahaan mengambil secara acak 30 buah transistor dari suatu kotak tersebut. Berapakah peluang bahwa dari 30 transistor tersebut
A. Terdapat paling banyak 3 yang rusak. B. Terdapat antara 2 sampai dengan 4 yang rusak. C. Terdapat antara 1 sampai dengan 5 yang rusak. D. Minimal 3 yang rusak. Dan E. Berapakah kemungkinan baik ada 5? Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaian pertama itu P, di mana X kurang dari sama dengan 3 karena maksimal yang rusaknya ada 3 dengan pengerjaan sebagai berikut. Lalu untuk yang B, di mana X-nya itu di range antara 2 sampai dengan 4 karena 2 sampai 4 yang rusak. Lalu masuk ke yang C, di mana range yang rusaknya dari 1 sampai 5 yang rusak. Dan D, di mana yang minimal yang rusak ada 3, berarti X lebih dari sama dengan 3. Dan yang terakhir yang E, di mana jumlah yang rusak adalah sama dengan 5. Berikutnya, diskrit multinomial. Jika sebuah percobaan memiliki dua kemungkinan hasil, misalnya sukses dan gagal, maka percobaan tersebut akan mengikuti distribusi binomial. Jika sebuah percobaan memiliki lebih dari dua kemungkinan hasil, maka percobaan tersebut akan mengikuti distribusi multinomial. Jika sebuah percobaan memiliki kemungkinan hasil yaitu E1, E2 sampai dengan E3, EK dengan peluang masing-masing P sama dengan P1, P2 sampai PK, maka distribusi peluang variabel random X sama dengan X1, X2, XK yang menggambarkan jumlah kemunculan E1, E2, EK dalam N percobaan independen akan mengikuti distribusi multinomial dengan fungsi kepadanan peluang. F X NP sama dengan N per X1, X2, XK, P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, sampai PK XK, di mana X1 plus X2 plus XK sama dengan N, P1, P2 plus PK sama dengan 1. Contoh, bila dua dadu dilantunkan 6 kali, berapa peluang mendapatkan jumlah 7 atau 11 muncul 2 kali. Sepasang bilangan yang sama 1 kali dan kombinasi lainnya 3 kali. Misal, E1 menyatakan jumlah 7 atau 11 muncul. E2 menyatakan pasangan bilangan yang sama muncul. E3 menyatakan baik pasangan yang sama Nah, maupun jumlah 7 atau 11 tidak muncul. Peluang masing-masing kejadian di atas ialah P1 sama dengan 2 per 9, P2 sama dengan 1 per 6, dan P3 11 per 18. Nilai ini tidak berubah selama ke-6 usaha dilakukan. Dengan menggunakan distribusi multinomial dengan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 3, maka diperoleh peluang yang dinyatakan F 2, 1, 3, 2 per 9, 1 per 6, 11 per 18, 6, sama dengan 6, 2, 1, 3, 2 per 9, pangkat 2, 1 per 6 pangkat 1, 11 per 8 pangkat 3, sama dengan 6 per 2, 1, 3, 2 pangkat 2, per 9 pangkat 2, 1 per 6, 11 per 3, 11 pangkat 3, per 18 pangkat 3, sama dengan 0,1127. Berikutnya ada distribusi diskrit hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik merupakan salah satu distribusi pengubah acak diskrit yang penting. Ahli statistik sering menggunakan distribusi hipergeometrik untuk melengkapi jenis analisis yang dapat dibuat dengan menggunakan distribusi binomial. Distribusi hipergeometrik sama seperti halnya distribusi binomial, terdiri dari dua hasil yang mungkin, yakni sukses atau gagal. Namun, kita harus mengetahui ukuran populasi dan proporsi keberhasilan dan kegagalan dalam populasi untuk menerapkan distribusi hipergeometrik. Dengan kata lain, karena distribusi hipergeometrik digunakan ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian, informasi tentang susunan populasi harus diketahui untuk menentukan kembali probabilitas keberhasilan dalam setiap percobaan berturut-turut. Karena probabilitas berubah. Dengan demikian, distribusi hipergeometrik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, distribusi hipergeometrik merupakan distribusi diskrit. Yang kedua, setiap hasil outcome terdiri dari keberhasilan atau kegagalan. Yang ketiga, pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Dan yang terakhir, populasi N adalah terbatas dan diketahui.
Contohnya yaitu suatu panitia 5 orang akan dipilih secara acak dari 3 kimiawan dan 5 fisikawan. Hitunglah distribusi peluang banyaknya kimiawan dalam panitiaan tersebut. Misal PU acak X menyatakan banyaknya kimiawan dalam panitia. Kedua, sifat percobaan hipergeometrik terpenuhi. Jadi, P X sama dengan 0 yaitu H. 0,8,5,3 hasilnya 3,05, 5 min 0 per 8,5 yaitu hasilnya 1/56. Berikutnya PX sama dengan 1, hanya 1, 8, 5, dan 3. Hasilnya adalah 15/6. Berikutnya PX sama dengan 2, hanya 2, 8, 5, dan 3. Hasilnya 30/56. Dan yang terakhir P sama dengan X sama dengan 3, hanya 3, 8, 5, dan 3. Sama dengan 10/56. Berikut disajikan distribusi hipergeometrik X dalam bentuk tabel. X sama dengan 0, hanya adalah 1/56. X sama dengan 1, hanya 15/56. X-nya sama dengan 2, hanya 30/56. X-nya sama dengan 3, hanya 10/56. Jadi distribusi peluangnya dapat dituliskan dengan rumus H X, 8,5,3 sama dengan 3X, 5, 5 min X per 8,5. Dan X-nya sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu distribusi discrete Poisson. Distribusi Poisson merupakan salah satu contoh distribusi diskrit yang ditemukan setelah Simon Denis Poisson pada tahun 1781 sampai 1840, seorang matematika Prancis mempublikasikannya dalam sebuah paper pada tahun 1837. Distribusi Poisson termasuk salah satu distribusi yang penting dan banyak dipergunakan dalam perhitungan-perhitungan statistik. Distribusi Poisson menggambarkan jumlah kejadian distribusi diskrit yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu. Misalnya, berapa jumlah mobil yang tiba secara acak di fasilitas perbaikan mobil selama waktu 10 menit. Distribusi peluang ubah acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu diberikan oleh Fx sama dengan E min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X absen sama dengan X-nya sama dengan 0,1,2 dan seterusnya. Di mana lambda menyatakan rata-rata banyaknya sukses yang terjadi persatuan waktu atau daerah tersebut dan E sama dengan 2,718 sekian. Next. Contohnya, misalkan X merupakan variabel acak diskrit yang menyatakan banyaknya permintaan sambungan telepon dalam 1 menit, diketahui lambda sama dengan 10. Jika terdapat permintaan yang tidak dilayani dalam 1 menit tersebut, itu berarti banyaknya sambungan permintaan dalam menit tersebut melebihi 15. Jadi akan dicari nilai P X kurang X lebih dari 15 sebagai berikut. Dengan penyelesaiannya, P X lebih dari 15 sama dengan 1 min P dikali X kurang dari sama dengan 15. Dan yang menghasilkan 0,0487. Jadi peluang ada permintaan yang tidak dilayani dalam 1 menit tersebut sekitar 0,00487. Sekian pemaparan materi mengenai distribusi diskrit dari kelompok 16. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, pada video kali ini kami akan membahas mengenai distrib peluang pada kontinu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Clara Aurelia dengan NPM 22155. Saya Arifania Putri dengan NPM 22144. Perkenalkan, saya Marcel Bagas Mora dengan NPM 22157. Perkenalkan, saya Ajay Prajendrakas, NPM 22166. Saya Muhammad Rizky Widiansyah, NPM 22184. Oke, distribusi kontinu. Distribusi probabilitas kontinu menunjukkan peluang nilai variabel acak X yang kontinu, yang artinya dalam interval tertentu, nilai X dapat memenuhi seluruh interval tersebut. Variabel yang dapat mencakup nilai pecahan maupun mencakup range atau rentang nilai tertentu. Sebagai contoh, dalam interval X kurang dari 7 lebih dari 4, nilai X dapat memenuhi
X sama dengan 41, 42, 43, dan seterusnya. Karena terdapat bilangan pecahan yang jumlahnya tidak terbatas, maka tidak dapat menuliskan semua nilai yang mungkin bersama dengan probabilitasnya masing-masing dalam bentuk tabel. Namun distribusi probabilitas kontinum didefinisikan sebagai area di bawah kurva pada gambar berikut. Pada padat peluang berikut merupakan jenis-jenis distribusi probabilitas kontinu yang perlu diketahui. Next. Ya, kita masuk ke distribusi yang pertama, yaitu distribusi normal atau Gauss. Distribusi normal atau disebut juga dengan Gaussian distribution, sesuai dengan nama penemunya yaitu Karl Gauss, merupakan salah satu distribusi yang penting dalam probabilitas dan statistik. Banyak populasi yang berdistribusi sesuai dengan pendekatan kurva distribusi normal. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, pengukuran error dalam eksperimen ilmiah, pengukuran antropometri, dan masih banyak lagi. Meskipun jika ditemukan terdapat populasi yang tidak berdistribusi normal, jumlah dan rata-rata variabel dari populasi tersebut akan sesuai dengan pendekatan distribusi normal. Distribusi normal memiliki parameter mu dan sigma, di mana mu berantara di range kurang dari tidak terhingga sampai tak terhingga, dan sigma kurang lebih dari 0. Variabel acak kontinu X berdistribusi normal jika fungsi padat peluangnya sebagai berikut. Di sini ada kurvanya. Lalu kita lanjut. Ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama, kurva berbentuk garis lengkung yang halus dan menyerupai genta atau lonceng. Yang kedua, kedua ekor atau ujungnya semakin mendekati sumbu absisnya, tetapi tidak pernah memotong. Lalu yang ketiga, distribusi normal memiliki dua parameter, yaitu mu dan sigma, yang masing-masing menentukan lokasi dan bentuk distribusi. Lalu yang keempat, titik tertinggi kurva normal berada pada rata-rata. Kelima, distribusi normal adalah distribusi yang simetris. Lalu yang keenam, simpangan baku atau standar deviasi yang dilambangkan dengan sigma menentukan lebarnya kurva. Makin kecil sigma, maka bentuk kurva semakin runcing. Lalu yang ketujuh, total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Dan yang terakhir, jika jarak masing-masing nilai X diukur dengan sigma, maka kira-kira 68% berjarak 1 sigma. Dan 95% berjarak 2 sigma. Dan yang terakhir 99% berjarak 3 sigma. Ya, ini contoh soal yang pertama. Terdapat 200 orang mahasiswa yang mengikuti ujian kalkulus di sebuah prodi. Diperoleh bahwa nilai rata-rata adalah 60 dan simpangan baku atau standar deviasinya adalah 10. Bila distribusi nilai menyebar secara normal, maka ditanyakan berapa 1% yang mendapat jika nilai A lebih dari sama dengan 80. Yang kedua, persen yang mendapat nilai C jika nilai C terletak pada interval C di antara 56 sampai 68. Lalu yang ketiga, persen yang mendapat nilai E jika nilai E kurang dari 45. Penyelesaiannya, di sini kita memisalkan bahwa X adalah perubahan acak yang mengatakan nilai ujian kalkulus. Ya, di sini didapatkan bahwa Z adalah X dikurang 60 per 10. Nah, kita dapat menggunakan Z di pada yang pertama, pertanyaan yang pertama, di mana X-nya tadi 80, jadi 80 kurang 60 per 10 sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke dalam P, yang jadi P X lebih dari sama dengan 80 sama dengan P Z lebih dari 2. Di sini 1 dikurang 0,9772 yang dapat 0,0288. Yang dapat dibulatkan dalam persen jadi 2,28%. Lalu yang kedua, yang dimana Z-nya itu, Z pertamanya berisi 56, lalu Z keduanya itu X-nya 68, di mana range-nya 66 sampai 68. Dapatkan Z pertama min 0,4, Z yang kedua min 0,8. Nah, lalu kita masukkan ke dalam P, yang dimana PZ kurang dari 0,8 dikurang PZ kurang dari 0, min 0,4 yang dihasilkan 0,4435 dalam persen 44,35%. Lalu yang ketiga, kita isi di Z-nya itu X-nya 45, maka mendapatkan hasil min 1,5. Dan di sini P-nya itu berarti Z kurang dari sama dengan 1,5 yang yang menghasilkan 6,68%. Berikutnya, distribusi eksponensial adalah kasus khusus dalam distribusi gamma dan Weibull yang memiliki parameter alfa sama dengan 1. Distribusi eksponensial biasanya digunakan sebagai model untuk distribusi waktu antara kejadian sukses, seperti kedatangan pelanggan,
Selain itu, distribusi ini juga digunakan sebagai model dari distribusi lifetime suatu komponen. Variabel acak X dapat dikatakan berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda lebih besar dari 0. Ini ada contoh soal 1. Berubah acak X menyatakan lamanya jangka waktu lampu pijar merek AX berfungsi. Ternyata X hingga AXP 1500 di mana satuannya dalam jam. Tentukan peluangnya satu lampu pijar merek AX yang dipilih secara acak. A dapat berfungsi lebih dari 1600 jam. B dapat berfungsi paling lama 1500 jam. C dapat berfungsi antara 1400 sampai 1600 jam. Penyelesaian X hingga XP 1500 Fx sama dengan 1 per 1500 E min X per 1500 A P, P X lebih besar sama dengan dari 1600 sama dengan min P X lebih kecil sama dengan dari 1600 sama dengan 1 min F 1600 sama dengan 1 min 1 min E min 16 per 15 sama dengan E min 1 16 per 15 B P X lebih kecil sama dengan dari 1500 sama dengan 1 min F X lebih kecil dari 1500 sama dengan 1 min E min 1 P 1400 lebih kecil dari X lebih kecil 1600 sama dengan E min 14 per 15 min E min 16 per 15. Berikutnya ada distribusi C kuadrat atau X kuadrat. Distribusi C kuadrat merupakan kasus khusus yang lain dari distribusi gamma adalah dengan mengambil alfa sama dengan V per 2 dan beta sama dengan 2. Untuk V bilangan bulat positif. Hasilnya disebut distribusi Q kuadrat. Distribusi ini juga penting karena merupakan dasar dalam prosedur statistika inferensial. Distribusi C kuadrat merupakan kasus khusus dari distribusi gamma dengan faktor bentuk alfa sama dengan V per 2, di mana V adalah bilangan bulat positif dan faktor skala beta sama dengan 2. Distribusi C kuadrat mempunyai rata-rata dan variasi sebagai berikut. Pertama, rata-rata yaitu mu sama dengan E kali X kuadrat sama dengan E. Variansinya adalah sigma kuadrat sama dengan 2E. Lanjut. Dilanjut, Ji. Berikutnya ada contoh soal, yaitu beberapa analisis memprediksi 20 saham terfavorit yang layak dibeli dan dipertahankan untuk 1 hingga 2 minggu. Berikut adalah harga saham dari 20 perusahaan tersebut tanggal 5 Desember 2003. Dari data harga saham di bawah ini, ujilah apakah harga saham mengikuti distribusi normal. Berikut ada tabel, ada nama perusahaan, dan juga harga saham. Next. Yang pertama adalah buatlah tabel distribusi frekuensi. Ini yang pertama, interval kelas 435 hingga 983. Frekuensinya adalah 7, nilai tengahnya adalah 709. Interval kelas yang kedua, 984 hingga 1532, dengan frekuensi 6, dengan nilai tengah 1258. Pada interval kelas yang ketiga, 1533 hingga 2080, dan frekuensinya 5, dengan nilai tengahnya 1806. Interval kelas yang keempat, 2081 hingga 2628, dengan frekuensi 1, dengan nilai tengah 2354. Interval kelas yang kelima, 2629 hingga 3176, dengan frekuensinya 1, nilai tengahnya 2902. Yang kedua adalah hitung nilai rata-rata
dan standar deviasi data kelompok. Pada interval yang pertama, F-nya adalah 7, X-nya 709, F-nya 4963, X min X-nya min 631, X min X kuadrat 397, 972. Dengan F, X min X kuadrat adalah 2.785.802. Interval yang kedua, F-nya adalah 6, X-nya 1258, F-nya 7548, X min X, X min X min 82, X min X kuadrat 6699, F X min X kuadrat 40197. Pada interval yang ketiga, F-nya 5, X-nya 1806, F-nya 9030, X min X-nya 466, X min X kuadratnya 217.296. F X min X kuadratnya 1.086.479. Interval kelas yang keempat, F-nya adalah 1, X-nya 2354, Fx-nya 2354, X min X-nya 1014, X min X kuadrat 1.028.500, F X min X kuadratnya 1.028.500. Interval kelas yang kelima, F-nya 1, X-nya 2902, Fx-nya 2902, X min X kuadrat, X min X-nya 1562, X min X kuadrat 2.440.313, Fx min X kuadrat 2.440.313, dengan sigma Fx-nya 26.797, sigma Fx min X kuadratnya 7.381.291. Dan yang ketiga adalah menentukan nilai Z dari setiap kelas di mana Z sama dengan X min mu per sigma. Next. Yang keempat adalah menentukan probabilitas setiap kelas dengan menggunakan nilai Z. Misalnya Z 435 sama dengan 435 min 1340 per 623. Hasilnya min 1,45. Z-nya 983, yaitu 983 min 1340 per 623 sama dengan min 0,57. Dan dapatkan data sebagai berikut. Berikutnya yang kelima yaitu menentukan nilai harapan FE sama dengan NP. Intervalnya 435 hingga 983. F-nya 7. Probabilitas harapannya 0,2108 dengan FE-nya 4,2. Berikutnya interval 984 hingga 1532. F-nya 6. Probabilitas harapannya 0,3374 dengan FE-nya 6,7. Berikutnya interval 1533 hingga 2080 dengan F-nya 5, probabilitasnya 0,2613, FE-nya 5,2. Interval berikutnya 2081 hingga 2628, F-nya 1, probabilitas harapannya 0,0978 dengan FE-nya 2,0. Dan interval yang terakhir 2,629 hingga 3179 dengan F-nya 1, probabilitas harapannya 0,0176 dan FI-nya 0,4. Selanjutnya ada distribusi Staden atau distribusi T. Distribusi Staden T banyak diterapkan pada statistik inferensia ketika nilai varians dari suatu populasi tidak diketahui. Distribusi Staden atau kadang hanya disebut distribusi T banyak diterapkan pada statistik inferensia ketika nilai varians dari suatu populasi tidak diketahui.
Untuk sampel yang besar, nilai varians populasi sigma kuadrat dapat diestimasi dengan varians dari sampel S kuadrat sehingga dapat dilakukan pendekatan approximate dengan distribusi normal baku. Namun, jika sampel yang diambil kecil, maka distribusi peubah acaknya akan menyimpang jauh dari distribusi normal baku, sehingga diperlukan distribusi Staden-T. Dapat didefinisikan peubah acak T yang mengikuti distribusi Staden-T sebagai rasio dari peubah acak normal baku Z terhadap peubah acak C square P dengan derajat bebas P. Next. Misalkan Z peubah acak normal baku dan V peubah acak C square dengan derajat bebas V. Bila Z dan V adalah peubah acak yang independen, maka distribusi dari T sama dengan Z per akar V per V. Diberikan oleh HT sama dengan T V plus 1 per 2 per T V per 2 akar PV. 1 ditambah T kuadrat per V dengan pangkat negatif V plus 1 per 2 dengan negatif tak terhingga kurang dari T kurang dari tak terhingga. Next. Contoh soal yang pertama yaitu cari K yang memenuhi P T di antara kas hingga negatif 1761 sama dengan 0,045 untuk sampel acak berukuran 15 yang diambil dari suatu distribusi Staden-T. Dari tabel distribusi T terlihat bahwa 1761 ialah nilai T 0,05 bila V sama dengan 14. Jadi negatif T 0,05 sama dengan negatif 1761. Karena dalam soal ini berada di sebelah kiri dari negatif T 0,05 sama dengan negatif 1761, maka ambillah K sama dengan negatif T alfa. Selanjutnya, dari gambar berikut diperoleh 0,045 sama dengan 0,05 negatif alfa 0,045 sama dengan 0,05 negatif alfa atau alfa sama dengan 0,05 alfa sama dengan 0,005 dengan grafik sebagai berikut. Selanjutnya ada distribusi F. Menurut Gasper, tahun 1989, secara teori, sebaran F merupakan rasio dari dua sebaran C kuadrat yang bebas. Oleh karena itu, peubah acak F diberikan sebagai Fx21 per V1 dibagi dengan X22 per V2, yang dimana X21 merupakan nilai dari sebaran C kuadrat dengan derajat bebas V1 sama dengan N1 dikurang 1, kemudian X22 sama dengan nilai dari sebaran C kuadrat dengan derajat bebas V2 sama dengan N2 min 1. Oleh karena itu, sebaran F mempunyai dua derajat bebas yaitu V1 dan V2 yang diberikan oleh HF sama dengan Fx dari T V1 tambah V2 per 2 dikali dengan V1 tambah V2 pangkat V1 per 2 dengan F V1 per 2 minus 1 dibagi 1 plus V1 F per V2 dikali V1 plus V2 dikurang 2, di mana F lebih dari 0. Kemudian untuk 0, X kurang dari sama dengan 0. Ya, kita masuk ke distribusi F dengan dua varian sampel. Misalkan sampel acak ukuran N1 dan N2 diambil dari dua populasi normal, masing-masing dengan varians sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Diketahui bahwa X1 kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dan X2 kuadrat sama dengan N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Nyatakan dua peubah acak yang berdistribusi C square dengan derajat bebas V1 sama dengan N1 dikurang 1 dan V2 N2 dikurang 1. Selanjutnya, karena kedua sampel diambil secara acak, maka kedua peubah acak bebas satu sama lain. Sehingga dengan menggunakan definisi distribusi F di atas, dengan X1 kuadrat sama dengan U dan S2 kuadrat sama dengan V, diperoleh hasil pada berikut. Bila S1 kuadrat dan S2 kuadrat varian sampel acak yang bebas ukuran N1 dan N2 yang diambil dari dua populasi, maka dapat disimpulkan F sama dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat sama dengan S1 kuadrat per sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat per sigma 1 kuadrat.
Ya, contoh soalnya, misalkan perubahan acak F berdistribusi F dengan derajat kebebasan pembilang V1 dan derajat kebebasan penyebut V2, maka untuk jawaban yang A, untuk A sama untuk pertanyaan yang A, untuk V1 sama dengan 7 dan V2 sama dengan 8, itu kan nilai A yang memenuhi P F dikurang sama dengan F kurang dari sama dengan A sama dengan 0,95 dan B untuk V1 sama dengan 5 dan V2 sama dengan 3, hitung P F lebih dari sama dengan 9,01. Maka dapatkan penyelesaiannya diketahui P F kurang dari sama dengan A sama dengan A. Dan yang B, P F lebih dari A sama dengan 1 dikurang 0,95. Maka didapatkan 0,085. Dari tabel distribusi F diperoleh nilai A sama dengan 3,5. Dan yang B, dari tabel distribusi F diperoleh nilai P F kurang lebih dari sama dengan 9,01. Jawabannya adalah 0,05. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.